Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Oke, hari ini kita akan belajar membuat media pembelajaran interaktif kembali. Namun software yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan Google Site. Ya, Google Site itu merupakan salah satu aplikasi dari Google yang berfungsi sebagai membuat situs pribadi ya. Jadi kita bisa bikin situs pribadi secara gratis, ataupun bisa juga ini sebagai alat untuk media pembelajaran. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman. Ini contoh dari Google Site. Nah, jadi kita akan mencoba merancang seperti ini. Dan ini alamatnya di atas ini. Nah, nama medianya adalah ini ya, media MPI, IPAS, organ tubuh. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalkan nama kita ataupun kampus kita atau sekolah kita juga bisa. Nah, di dalam media ini ya, ini isinya macam-macam ya, seperti media pembelajaran interaktif pada umumnya. Ada cover ya, ini merupakan sampul, kemudian ada tombol masuk yang berfungsi untuk mengajak kita belajar ya, misalkan mari belajar. Nah, kemudian kita akan diarahkan kepada materinya ya. Kebetulan ini adalah materi tentang organ ya, sistem organ tubuh atau organ tubuh manusia. Nah, di atasnya ada tombol-tombol menu ya teman-teman, ini bisa kita isi misalkan di tujuan pembelajaran. Nah, nanti diisi sendiri, kemudian kita lengkapi dengan video-video pembelajaran. Kemudian bisa juga kita memberikan soal-soal latihan di sini ya. Ini kita langsung drag saja, misalnya kita sudah punya Google Form yang berisi tentang soal evaluasi lah, nanti bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambah lagi satu, yaitu profil ya, profil pengembang misalkan. Nah, itu sedikit ya, tambah lagi yaitu, nah yang terakhir adalah profil pengembang. Oke, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari media kalian masing-masing ya. Oke, kita kembali ke home. Nah, di home ini saya buatkan dua opsi ya. Yang pertama bisa melalui menu bar di atas, kemudian yang satunya bisa melalui tombol yang ada di bawah ini ya. Ini kita pakai hyperlink sama kayak yang kemarin kita buat pakai Canva ataupun pakai PPT. Nah, larinya juga sama nanti ya. Oke, baik. Tanpa lama-lama ya, mari kita mencoba untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Site ini. Oke, lalu bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Site ini? Langsung saja teman-teman bisa buka Google ya, Google, kemudian via search engine cari aja Sites Google ya. Nah, misalkan ini ya, Google Site, kemudian pilih saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Site ya, tulisannya adalah sites atau sites gitu ya, sites.google.com. Nah, selanjutnya tinggal kalian pilih saja. Ini beberapa, ada sampel ya di sini ya, ada template-template yang sudah ada. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kalian bisa membuat website pribadi, bisa membuat flyer ataupun buat brosur, itu juga bisa ya. Namun kali ini kita akan mencoba membuat media pembelajaran berbasis Google Site ini. Nah, pilih saja kosong ya teman-teman ya, pilih saja yang kosong ini. Nah, kita mulai dari halaman kosong ya. Oke, nah sudah muncul tampilan awalnya gitu ya. Nah, dari sini silahkan teman-teman memasukkan judul awalnya ini ya. Misalkan tadi ya, media pembelajaran interaktif IPAS misalkan ya, IPAS atau PPKN atau Pancasila, nanti sesuai dengan keterbutuhan dari teman-teman sekalian. Nah, kita atur layoutnya. Ini kita bisa juga mengatur
jenis fontnya yang ada di sini. Ya, misalkan size-nya terlalu besar, ini bisa kita kecilkan. Misal kurang besar, diatur sendiri size-nya. Ini untuk bold, untuk miring, sama underline. Kemudian kalau sudah cocok dengan judulnya, nah teman-teman bisa memberikan ini ya di atas ya, masukkan nama situs, kemudian kita bisa juga tambahkan logo di sini. Kita coba tambahkan logo. Nah, ini ada brand image, kemudian kita upload logo yang sesuai dengan keterbutuhan ya, misalkan ini. Oke. Nah, ini logo Tuturi Handayani. Nah, nanti silahkan dipilih saja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya masukkan misalkan PGSD gitu ya, PGSD UPY. Oke. Nah, sudah jadi tampilan awal. Kemudian kita ingin membuat ini sebagai cover ya, cover atau sampul. Nah, caranya ini ada tulisan jenis header ya, kita ganti saja. Ini ada spanduk besar. Nah, seperti ini ada spanduk atau hanya judul saja. Ya, kita ganti yang sampul ya, teman-teman ya. Kita pilih yang sampul. Oke. Jadi nanti ketika pertama kali dibuka ini langsung muncul tulisan besar itu ya, sampul besar. Kita cek dulu ya. Ini untuk previewnya bisa dari atas ini, perhatiin jauh nih. Oke. Nah, ini sudah jadi tampilan awalnya ya, tampilan awalnya. Kemudian kalau kita ganti backgroundnya bisa enggak? Bisa sekali ya, bisa sekali. Nah, kita masukkan gambar ya, gambar di background. Misalnya kita bosan dengan background abstrak ini. Nah, kita ganti saja. Di sini ada tulisan foto, kemudian kita unggah foto yang kita inginkan. Oke, misalkan saya cari, nah ini sudah saya siapkan bahan-bahannya nih ya. Nanti kalian siapkan sendiri bahan yang diperlukan. Ini saya pilih background ini biar lebih estetik gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Media pembelajaran interaktif IPAS. Kemudian kita tambahin lagi teks ya. Kita bisa menambahkan teks di sini. Ini ada tulisan sisipan ini di pojok kanan atas. Kita masukkan ke sini. Nah, cari saja ini ya, kotak kosong ini ya. Misalkan fase C ya, fase C kelas 5 ya, ini untuk kelas 5 misalkan. Kita atur teksnya di tengah saja nih ya. Oke. Nah, seperti ini, jadi teksnya biar di tengah. Fase C kelas 5. Nah, ini misalkan terlalu di bawah, kita bisa tarik ke atas ya. Tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini. Nah, langsung masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini untuk mensisipkan kotak. Selain kotak ada juga mensisipkan gambar bisa, atau sematkan yang lain juga bisa. Misalkan kita tambah lagi media pembelajaran interaktif IPAS untuk fase kelas 5. Nah, kita tambahin tombol ya teman-teman ya. Kita tambahin tombol di sini ya. Nah, tombolnya kita masukkan. Nama tombolnya Mari Belajar ya. Tautannya belum ada, karena belum ada kita bisa membuat tautannya terlebih dahulu ya. Ya, caranya adalah kita buka halaman di sebelahnya. Ini di sebelah sisipan ini ada tulisan halaman. Nah, ini halaman muka, ini berarti halaman kita saat ini. Ya, diingat-ingat ya. Ini adalah halaman muka saat ini. Nah, ditambah ini, di bawah ini ada tulisan plus ini ya. Kita klik aja. Misalkan materi ya. Ini sama aja kita bikin slide baru. Ya, materi. Kemudian tambahin lagi ya. Tambahin lagi
misalkan tujuan pembelajaran. Oke, kita tambahin lagi ya, misalkan latihan. Kemudian misalkan video, kita tambahin lagi video. Kemudian tambahin lagi satu lagi profil ya. Ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, saya di sini sudah punya 1 2 3 4 ya 5 ya. Saya sudah punya 5 halaman yang bisa saya tuju. Nah, ada perbedaannya ya. Sekarang kita punya menu bar di atas nih. Ya, sudah mulai muncul, ada halaman muka, ada materi, tujuan pembelajaran, latihan, video, profil ya, video dan profil. Nah, ini misalkan halaman muka ini bisa kita ganti teksnya bisa nih ya. Ganti aja kita pakai home gitu ya, biar lebih mudah ya. Home. Oke, home, materi, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah, habis ini kita masuk ke home lagi ya. Home. Oke, nah jadi ketika ini diklik langsung ada tulisannya di sini materi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, ini nanti disesuaikan kembali sesuai dengan size-nya gitu ya. Ada latihan, kemudian ada video, kemudian ada profil. Nah, kita kembali ke bagian home ini. Kita tadi memasukkan apa? Sisipkan button atau tombol ya. Oke. Buttonnya namanya mari belajar. Kemudian tautannya kita akan langsung menuju ke menu materi misalkan ya. Langsung ke materi. Oke. Sisipkan ya. Nah, buttonnya kita tarik ke atas. Oke. Kenapa buttonnya ini panjang banget nih? Nah, kalau panjang seperti ini kita edit dulu ya. Kita klik di bagian button ini. Kemudian kita ganti yang rata tengah ini ya. Kita rata tengahkan. Lah, seperti ini ya teman-teman. Cakep nih tombolnya nih. Oke, kita coba. Bisa nggak berjalan ini ya? Kita perhatiin jauh. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada materi, tujuan, latihan, video, profil, ada shot juga nih. Ini keren sekali nih teman-teman. Bisa kita punya website pribadi. Nanti kita share ke murid-murid kita atau share ke teman-teman kita. Atau mau promo produk pun juga bisa ya. Nah, kita klik mari belajar, langsung bisa nggak ini? Oke, ya langsung masuk ke menu materi gitu. Oke, jadi linknya berdasarkan tadi ya, berdasarkan halaman yang sudah kita buat. Oke, jadi menunya berdasarkan halaman yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita X atau kita tekan keluar perhatiin jauh. Oh ya, di sini ada beberapa tampilan nih. Ada tampilan kalau kita via telepon. Nah, kalau telepon nanti munculnya seperti ini. Nah, nanti bisa dicek di HP masing-masing ya. Oke. Kalau via tablet nanti munculnya seperti ini. Kalau via PC atau komputer nanti munculnya seperti ini. Oke. Kita close dulu perhatiin jauhnya ya. Nah, sekarang kita perlahan-lahan memasukkan materi ya. Tentunya materi sudah kalian siapkan ya. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan materi-materi yang mau dimasukkan ya. Yang paling mudah ya kita lari ke profil dulu ya. Lari ke halaman, kemudian ke profil. Nah, profil kita isi saja di sini ya. Profil pengembang media misalkan. Kita kecilkan fontnya. Nah, andai saja nggak pakai header, apakah bisa? Bisa ya teman-teman ya. Jadi misalkan header ini kita hilangkan, ini kita hapus saja. Nah, del hilang ya. Halaman lain hilang tidak. Halaman lain tetap ada ya, di home masih tetap ada, di materi masih juga tetap ada.
ini masih ada. Jadi kalau mau diganti pun juga bisa. Nah, profil, nah ini saya hilangkan ya, biar memudahkan, biar lebih terbaca saja ya. Nah, habis ini kita mulai sisipkan dari sini. Kemudian, nah boleh dari sini, boleh juga langsung via gambar seperti ini. Kita upload, kemudian cari profil kita ya. Kita cari profil kita. Oke, misalkan ini. Nah, sudah muncul foto kita di sini ya. Nah, habis itu ini bisa kita setting ya. Tambahkan teks misalkan ya. Nama, kemudian medsos misalkan. Nah, nanti sesuai dengan keinginan Anda masing-masing ya. Nah, misalkan ini dikasih warna bisa nggak? Bisa ya. Ini ada palet di sini, bisa dikreasikan. Nah, seperti ini. Mau pakai foto lagi juga boleh ya, juga boleh. Misalnya kita pakai foto yang lainnya. Misalnya kita pakai ini. Nah, ini juga bisa ya. Atau mau pakai style yang biasa aja, gaya 1 ini juga bisa, gaya 2. Nah, ini juga bisa. Nah, kita seret ke tengah. Nanti dilengkapi sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya yang lainnya, misalkan video ya teman-teman ya. Kita punya video di sini ya. Nah, video sama caranya, tinggal diklik melalui sisipan ini ya. Kita klik sisipan, kemudian digeser ke bawah. Nah, ini bisa kita masukkan beberapa ada diagram, formulir, ada slide, ada dokumen. Nah, dokumen ini juga bisa nih. Nah, kita misalkan pilih YouTube, langsung saja searching di sini ya. Nah, misalkan organ tubuh manusia. Oke, ini mengenal organ-organ manusia ya. Misalkan kita pilih gambarnya, kita cari sesuai dengan materi kita ya. Nah, misalkan ini. Nah, akan muncul video langsung di sini ya. Oke. Ditambahkan lebih dari satu apakah bisa? Tentu bisa. Ya, tambahkan lagi boleh video berikutnya yang masih berhubungan dengan mengenal organ tubuh manusia ya. Nah, misalkan ini. Nah, atau ini ya. Oke, kita pilih. Nah, kemudian jadilah nih ya. Jadi 2 video yang tidak terpakai boleh kita hapus melalui ini. Kemudian kalau kurang menengah, kita tarik saja ke tengah. Nah, sepertinya cakep nih teman-teman. Oke, video. Kalau mau pakai background silahkan, nggak pakai pun ini boleh kita hapus ya. Nah, jadi langsung seperti ini. Oke. Kemudian kalau video sudah ada, nah waktunya kita menuju ke latihan nih. Kita masuk ke halaman, kemudian latihan. Nah, di latihan ini saya sudah menyiapkan form ya. Jadi ada Google Form di situ. Jadi Google Formnya tinggal dimasukkan saja ya, sisipkan, kemudian formulir. Nah, ini sudah saya taruh di Google Drive saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai Google Form, buat dulu Google Formnya, kemudian masukkan ke Drive ya. Siapkan seperti ini ya. Misalnya sudah login di Google, kemudian di Google Drive-nya pasti otomatis akan ada ini. Ya, buat dulu soal evaluasi melalui Google Form. Kemudian secara otomatis akan terdetek. Oke, kita pilih ini.
Kemudian ada tulisan sisipan ya, sisipkan. Apakah muncul? Nah, ini teman-teman, langsung semuanya muncul di sini ya. Oke, kita atur size-nya biar lebih longgar. Nah, ini jadi contoh saja ya. Nanti soalnya disesuaikan dengan teman-teman mau pakai soal yang apa ya, poinnya apa. Nah, kemudian kita masuk ke TP. Kalau TP ini saya rasa kalian sudah punya ya. Jadi tujuan pembelajaran apa yang mau dimunculkan dalam pembelajaran ini, nanti ditulis di sini ya. Oke, kemudian materi ya. Nah, ini materi penting nih teman-teman. Materi bisa Anda ambilkan melalui Google, melalui referensi-referensi yang kalian ambil ya. Nah, kita pilih di sini, kita masukkan apa ya, boleh dari sini juga bisa ya. Ini blog dari konten juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian melalui ini juga bisa. Ini banyak sekali modelnya ya teman-teman ya. Atau melalui ini. Nah, ini banyak sekali model-model yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman tinggal langsung saja, misalkan mau ambil gambar nih, tinggal upload gambar. Nah, sesuai dengan materinya tadi. Nah, ini contoh saja ya, jadi sesuaiin aja dengan keperluannya ya. Misalkan mari mengenal organ tubuh manusia. Oke. Kemudian teksnya kita kopikan saja dari sini misalkan. Ya, kita kopikan, kemudian kita taruh di sini. Oke, nah ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ya nanti disesuaikan sendirilah ya. Nah, kita atur teksnya, jenis fontnya, kemudian kita pakai font apa nih ya. Nah, misalkan seperti ini ya, jadi diatur saja nanti isi teksnya ya. Kemudian selanjutnya setelah kita memasukkan materi, nah di bawahnya ini misalkan kasih materi yang lain juga boleh ya. Kalau bagian ini dirasa tidak penting, di delete saja ya, di delete saja. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari materi ya. Teman-teman bisa mengatur layoutnya sedemikian rupa ya. Jadi tinggal sisipkan, pilih pakai yang model mana silakan. Atau mau pakai teks ini juga bisa, kotak teks. Nah seperti ini, langsung kemudian kita copy. Nah seperti ini juga bisa. Ya bisa melalui kotak teks ini, bisa melalui di bawah ini ya, blok-blok konten ini. Oke, materi sudah ada, kemudian menu-menu yang lain juga sudah terisi. Nah, selebihnya tinggal mengedit-edit mana halaman yang perlu ditambahin atau dikurangin. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa pilihan ya. Misalkan kalian mau menambahkan bagian menu utama di bawah sini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seperti ini ya. Nah, ini di bawah ini ada tulisan tujuan pembelajaran, ada icon-icon seperti ini. Nah, caranya juga sama. Kita insert gambar dari sisipan ini ya.
sisipkan ini melalui gambar ini. Ya, misalkan seperti ini nih. Gambar ya, kita pilih. Atau bisa juga kita pakai yang ini. Ya, mau pakai yang ini langsung seperti ini bisa ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan gambarnya, tinggal di-upload. Nah, misalkan tujuan pembelajaran kita upload dulu. Oke, berikutnya ada materi ya. Oke, kemudian kita tambahin lagi ada latihan. Oke, satu lagi mungkin tambahin soal latihan atau ini ya, profil pengembang misalkan. Nah, kemudian di sini kita tambahin tulisan, ada tujuan materi, kemudian latihan, satu lagi profil ya. Nah, kalau mau ditambahkan yang lain bisa ya, nanti ini tinggal di duplikat di atas ini. Nah, seperti ini. Jadi boleh ditambahin kalau misalkan ada yang mau ditambahkan di bawahnya lagi. Ini untuk mengecilkan ya, ini tinggal ditarik saja seperti ini ya. Itu caranya. Nah, selanjutnya adalah kita buat link dari sini ya. Caranya kita buka gambarnya, di atas ini ada tulisan sisipkan link nih teman-teman nih. Nah, tujuan pembelajaran kita pilih ya, klik, kemudian jangan lupa ini ya, tulisan terapan ini kita pilih juga. Nah, kalau kelupaan nanti dia tidak mau mengeling gitu ya. Nah, tambah lagi ini ke materi, terapkan ya, kemudian ini juga kita arahkan ke latihan ya. Nah, terapkan. Satu lagi ada profil ya. Profil. Nah, nanti kalau ada video nanti silakan tambahkan sendiri. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa menu utama ya untuk di halaman muka. Jadi bisa melalui masuk dari sini, bisa juga masuk melalui sini gitu ya. Kita coba cek. Oh ya, sebelum kita perhatiin Jo, sebenarnya menu-menu di atas ini bisa kita tambahin lagi ya teman-teman ya. Misalkan materi ini. Nah, materi ini kan cuma satu halaman. Nah, teman-teman misalkan halaman ini mau ada menu barnya di bawah, ini bisa kita tambahkan. Contoh seperti ini ya, halaman. Ini ada materi ya. Nah, materi satu kita kasih nama misalnya materi A, kemudian tambahkan lagi materi B, kita tambahkan lagi materi C. Oke, misalkan saya punya 3 materi nih, semuanya masuk di menu materi ya. Nah, ini kita tarik saja teman-teman, tarik drag ke bagian materi. Nah, seperti ini. B ini juga sama, C juga sama. Oke, berarti satu materi ini ada 3 menu bar. Kita coba mainkan ya, perhatiin jap. Nah, kita masuk ke home dulu. Oke, tadi yang sudah kita buat di bawah ini sudah ada ya, 1, 2, 3, 4, tambah lagi boleh di bawahnya. Mari belajar. Oke, materinya masuk di sini ya. Nah, misalkan dari materi ini ada beberapa materi yang mau dimunculkan di atas. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Ada materi A, materi B, materi C. Lah nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan babnya ya. Sesuai dengan materi-materinya. Kembali ke home. Nah, kita cek yang tadi apakah berhasil atau tidak. Tujuan pembelajaran. Oke, bisa ya, berfungsi. Kembali ke home lagi. Materi,
Oke, bisa. Ya. Latihan. Oke, bisa ya. Kemudian satu lagi profil. Oke, muncul juga ya. Kalau mau lihat video, tinggal pilih video. Nah, ini lengkap nih teman-teman. Ya, sudah jadi satu media pembelajaran interaktif berbasis Google Site. Teman-teman bisa mencobanya. Nanti tinggal satu tahap lagi sebelum ini kita share. Kita publikasikan ya teman-teman. Kita pilih publikasikan. Nah, setelah kita klik publikasikan, Anda ditanyain ini ya, alamat webnya mau apa. Pilih saja, nanti teman-teman diisi sesuai dengan nama dan NPM, kemudian kelas ya. Oke, kelas dulu deh. Kelas, kemudian nama, kemudian NPM. Nah, jadi teman-teman silahkan sebelum di-play dipublikasikan terlebih dahulu ya, dipublikasikan dengan format seperti ini, kelas, nama, dan NPM. Nanti aksesnya melalui ini ya, search Google /view atau / nanti ada kelas, nama, dan NPM. Nah, kita pilih. Kalau sudah namanya berhasil, ini ada centang di sini. Ya, kita klik publikasikan. Oke. Situs Anda berhasil dipublikasikan. Lihat, kita coba lihat. Nah, ini adalah situs yang sudah jadi ya teman-teman. Yang sudah jadi, yang siap kita share ke murid-murid kita atau siswa kita atau teman-teman kita. Alamatnya ini ya, sites Google ini ya. Jadi nama, jadi kelas, ada nama dan NPM. Di alamat situs kalian nanti adalah ini. Oke, demikian belajar kita membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Google Site ya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk membuat inovasi-inovasi media pembelajaran interaktif untuk pembelajaran kelas kalian. Semoga membantu. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga sukses selalu buat Anda dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.